Bab 3621 Selamat tinggal, teman lama. Liuli, kenapa kau melakukan ini? Dalam pertempuran itu, kau membersihkan dirimu dari segalanya. Desah leluhur pedang, ini takdirku. Dan dauku, kau telah berkuasa di sini selama ribuan tahun. Bukankah ini untuk dunia ini? Taihin Liuli Agung berbicara. Dan boom, tubuhnya berubah menjadi jutaan sinar cahaya. Menyatu sempurna dengan dao langit. Om, di antara langit dan bumi, aura keberuntungan membubung. Dao langit bergejolak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya turun. Kekuatan ini begitu dahsyat hingga menyatu ke dalam tubuh setiap orang yang hadir. Ji Wuxue dan King Qiuzi, di bawah kekuatan ini, bersinar dengan energi. Bergemuruh, boom, boom, kekuatan yang mulia melonjak dalam diri mereka. Dan mereka merasakan dorongan untuk menerobos ke alam yang mulia. Mereka berdua merasakan Dao Taiyin Liuli Agung, hukum tertinggi, yang cukup kuat untuk mereka menerobos. Tubuh Jiruyue juga dipenuhi pelangi ilahi. Seolah-olah ia akan memasuki puncak penguasa suci. Seluruh tubuhnya berkobar dengan pelangi ilahi. Selamat tinggal, sahabat lama, kata leluhur pedang. Akhirnya, semua pelangi ilahi menghilang. Dan rune yang tak terhitung jumlahnya pun layu. Memenjarakan wilayah langit dan bumi ini. Kembali tenang. Apa yang terjadi di bawah sana? Di luar jurang pemakaman pedang. Banyak orang ketakutan. Mereka merasakan getaran langit dan bumi. Bahkan rasa kehancuran. Pada saat ini, semua kekuatan menghilang. Raja Iblis Singa Harimau dan yang lainnya, yang telah terbaring di tanah dalam ketakutan yang terpendam, mendongak. Ketakutan dan berdiri gemetar. Mereka semua merasa bahwa kekuatan mengerikan itu telah menghilang. Dan dunia ini tampaknya telah kembali tenang. Di dalam jurang tak berujung, kabut hitam terus bergolak, memancarkan kekuatan yang meresap. Tetapi hati mereka masih dipenuhi ketakutan. Mereka juga telah merasakan banyak hal dari pertempuran sebelumnya. Pikiran mereka terasa seolah telah ditawan. Dan jiwa mereka merasakan ketakutan yang tak berujung. Beberapa Master Agung yang telah memasuki jurang juga telah menghilang. Tak pernah kembali. Meninggalkan mereka dalam kengerian. Mereka merasa bahwa para Master Agung telah musnah. Kekuatan hidup mereka lenyap. Semuanya lenyap. Bahkan para Master Agung pun telah musnah di dalam. Jadi apa yang bisa mereka ubah? Lebih jauh lagi. Mereka sangat menyadari bahwa leluhur keluarga Zuge dan Kingsway telah masuk. Leluhur dari faksi-faksi terkuat di alam surga selatan. Kepergian mereka akan menyebabkan kegemparan dan pergolakan di seluruh alam surga selatan. Namun, beberapa mata berbinar-binar. Karena jika Zuge Rulong dan Kingsway Guhua benar-benar musnah, itu akan menjadi kesempatan luar biasa bagi para individu kuat dari faksi-faksi teratas alam surga selatan ini. Satu-satunya masalah adalah para master dari Istana Dewa Bintang, Tiangong, dan Gunung Dewa Dayu juga telah masuk. Ini adalah masalah yang sangat penting. Dan faksi-faksi teratas ini tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Semua orang menatap dengan mata terbelalak ke kedalaman jurang pemakaman pedang, mencoba menemukan petunjuk. Di dalam jurang yang gelap gulita, kabut hitam masih tersisa, samar-samar bersinar dengan cahaya api. Kabut itu memancarkan kekuatan tertinggi, namun membawa ancaman mematikan. Ayo pergi. Raja Iblis Singa Harimau dan yang lainnya ketakutan dan berbalik. Tak mau berlama-lama. Selama keributan mengerikan sebelumnya, mereka merasakan gelombang kekuatan dan inspirasi. Sekarang, setelah kembali tenang, mereka merasa seolah-olah telah mengalami semacam peningkatan. Cukup untuk mengangkat wilayah mereka. Untuk saat ini, mereka tidak berani melanjutkan. Bahkan yang mulia telah binasa di sini. Jadi jika mereka terus maju, mereka pasti akan binasa di sini juga. Dan bagaimana dengan pemuda bernama Qin Chen itu? Dialah yang diburu oleh Yang Mulia Iblis. Mungkinkah dia penyebab semua ini? Petik 2. Para ahli top dengan penuh semangat melihat ke dalam. Mereka semua tahu bahwa kematian beberapa Yang Mulia Agung terkait erat dengan Qin Chen. Jika bukan karena dia, para Yang Mulia tidak akan pernah mengejarnya ke jurang pemakaman pedang dan mengalami mimpi buruk yang begitu mengerikan. Semua orang menginginkan jawaban untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam jurang. Namun, mereka tidak dapat memahami apapun, tidak melihat apapun, dan tidak seorang pun berani masuk.
Jurang agung menelan langit. Bahkan berani menelan makhluk tertinggi. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan petunjuknya? Dalam sekejap, banyak orang pergi. Ingin meninggalkan makam pedang. Tidak mau berlama-lama. Mereka semua tahu bahwa alam surga selatan akan segera mengalami transformasi. Badai berdarah pasti akan datang. Dan mereka harus bersiap sejak dini. Semua orang akan tersapu olehnya. Terlebih lagi, apa yang terjadi di sini terlalu mengerikan. Dan berita harus disebarkan dengan cepat. Pada saat itu, di dasar jurang pemakaman pedang, Ordo Rahasia Surgawi dan Palu Perbaikan Langit bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, menyelimuti Qin Chen dan menerangi wujudnya. Gumpalan kabut darah hitam melonjak. Darah Raja Klan Kegelapan menggerogoti dagingnya. Semuanya hening. Tetapi Qin Chen tetap menderita. Ia meraung. Terluka parah. Berlumuran darah. Pemandangan yang mengerikan. Bekas-bekas halus di tubuhnya menyerupai jaring laba-laba. Chen, Yu Qiansui dan Jiru Yue menyerbu ke depan. Tetapi tak mampu mendekat. Terhalang oleh pancaran palu butian dan Ordo Rahasia Surgawi. Qin Chen kini berlumuran darah. Dagingnya berantakan. Tulang-tulangnya remuk. Seperti mayat lumpuh. Tubuhnya nyaris musnah. Aura dingin yang mengerikan menyeruak darinya. Kekuatan Raja Kegelapan menggerogoti dagingnya. Hal ini menyebabkan luka-luka Qin Chen tak kunjung membaik. Daging dan darahnya membusuk. Jika bukan karena kekuatan mengerikan yang melonjak dalam diri Qin Chen, menghalangi intrusi ini, ia pasti sudah lenyap tak berbekas, menjadi abu. Namun, Palu Butian dan Ordo Rahasia Surgawi hanya bisa melindunginya dari kematian. Petir menyambar samar-samar di dalam tubuh Qin Chen, dan kekuatan totem mengalir di sekujur tubuhnya. Tetapi semua itu tak mampu memperbaiki tubuhnya. Ia hanya bisa menahan erosi darah Raja Kegelapan, melancarkan perlawanan sengit. Chen, teriak Yu Qiansui dan Jiru Yue dengan getir. Kemunculan Qin Chen begitu tragis hingga membuat mereka tertekan. Qing Qiuzi, Ji Wuxue, Su Xiao Xiao, Xiao Yi, Xiao Huo, dan yang lainnya juga entah kenapa merasa gugup, mengkhawatirkan Qin Chen. Guru, tolong selamatkan Qin Chen secepatnya. Jiwa Master Pedang Abadi masih hidup. Ia bukan seorang yang mulia. Jadi ia tidak bisa memasuki peti mati perunggu untuk menekannya. Ia masih hidup dan memohon kepada leluhur pedang. Baik, leluhur pedang senior. Tolong selamatkan Qin Chen. Kata Yu Qiansui dan yang lainnya dengan cemas. Saat ini, hanya sosok kuat seperti leluhur pedang yang bisa memahami perubahan Qin Chen dan menyelamatkannya. Ini, invasi darah kerajaan kegelapan. Leluhur pedang menatap Qin Chen. Terkejut dan terkejut. Sebagai sosok kuat, ia tentu saja melihat banyak hal. Anak ini terlalu gila. Demi melawan keluarga kerajaan kegelapan, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan dan melahap kekuatan pihak lain. Sekarang kekuatan ini telah menyatu ke dalam tubuhnya. Tetapi dia mungkin tidak tahu bahwa darah keluarga kerajaan kegelapan berbeda dengan darah ras surgawiku. Menyatukannya ke dalam dirinya sendiri sama saja dengan mencari kematian. Mayat batu itu juga berkata dengan muram. Di saat kritis sebelumnya, Qin Chen mengaktifkan pohon iblis 10.000 dunia dan menyerap darah keluarga kerajaan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengusir pihak lain. Sekarang, meskipun keluarga kerajaan kegelapan telah disegel kembali, darah ini telah menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, menggerogoti daging dan segalanya. Bab 3622 6 Jalan Reinkarnasi Jalan Pedang. Jika bukan karena garis keturunan dan kekuatan totemik Qin Chen yang unik, ditambah dengan harta karun berharga di dalam tubuhnya, seperti palu perbaikan langit, ia pasti sudah hancur berkeping-keping. Bahkan seorang yang mulia pun bisa melenyapkan darah keluarga kerajaan kegelapan. Apalagi seorang Saint Lord seperti Qin Chen. Terlalu sulit, bahkan kita pun tak bisa menghapus darah keluarga kerajaan kegelapan. Karena darahnya sudah menyatu dengan dagingnya. Kekuatan apapun yang kita gunakan sama saja dengan memusnahkannya. Kata leluhur pedang, bahkan jika kita tidak campur tangan, ia akan mati. Ia tak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Meskipun ia memiliki garis keturunan orang itu di dalam dirinya, ia saat ini terlalu lemah untuk melarikan diri. Kata-kata leluhur pedang dan patung batu itu semakin memperdalam keputusasaan Yu Qiansui dan yang lainnya. Qin Chen merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terbakar.
Dagingnya telah hancur menjadi bubur oleh hantaman sebelumnya. Dan bahkan jiwanya pun terbakar. Penampilannya sungguh tragis. Jika bukan karena semua kondisi ini, ia pasti sudah lama binasa. Leluhur pedang senior, apa tidak ada jalan lain? Tanya Ji Wuxue penuh semangat. Ia tak percaya Qin Chen akan mati di sini. Ia saudara baiknya. Bagaimana mungkin ia mati di sini? Mereka baru saja bertemu. Yah, kau dari klan itu. Desah leluhur pedang. Menatap Ji Wuxue. Jika ada jalan, aku akan membantu. Tapi itu terlalu sulit. Ia meratap bahwa di masa jayanya, ia mungkin bisa menyelamatkan Qin Chen. Tetapi sekarang, ia hanyalah hantu. Dan pertempuran sebelumnya telah menghabiskan seluruh energinya. Membuatnya hanya memiliki sedikit kekuatan tersisa. Tubuhnya telah sepenuhnya dirasuki oleh darah Raja Kegelapan. Dagingnya telah hancur. Tulangnya patah. Bagaimana ia bisa membangun kembali tubuhnya? Leluhur pedang merenung. Kata-katanya membuatnya putus asa. Tidak. Mungkin ada jalan. Tiba-tiba mayat batu itu berkata. Cahaya menyeramkan berkilauan di matanya. Semua orang menoleh. Mungkin 6 jalan reinkarnasi pedang dari paviliun pedang Tongtianmu bisa membantunya membangun kembali tubuhnya. Kata mayat batu itu. 6 jalan reinkarnasi. Apa itu? Semua orang tercengang. Bahkan Master Pedang Abadi mengerutkan kening. Karena ia belum pernah mendengar nama itu. Itu yang harus ditanggung seseorang untuk menjadi Master Pedang. Bagaimana mungkin Qin Chen bisa menanggungnya? Leluhur pedang terkejut dan merenung sejenak. Lalu mendesah. 6 jalan reinkarnasi terlalu sulit. Itu adalah ujian terberat paviliun pedang Tongtian. Seorang yang mulia biasa pasti akan mati. Bagaimana mungkin Qin Chen bisa melewatinya? Jika itu orang biasa, bahkan seorang yang mulia, mereka akan mati. Tapi Qin Chen mungkin tidak. Apakah kau lupa identitasnya? Kata mayat batu itu. Leluhur pedang terdiam. Memikirkan banyak hal. Mungkin kau punya cara yang lebih baik. Mayat patung batu itu berkata lagi. Aneh sekali anak ini datang ke sini. Jangan lupakan semua yang telah diperhitungkan oleh Patua Tianji. Anak ini memiliki Ordo Tianji. Apa menurutmu dia datang ke sini tanpa sengaja? Mengapa kemunculannya? Menarik leluhur iblis abis. Mungkin. Semuanya sudah ditakdirkan. Yu Qiansui dan yang lainnya tidak mengerti apa yang mereka berdua katakan. Tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin cara bagi Qin Chen untuk bertahan hidup. Lepaskan aku. Qin Chen meraung. Ia kesakitan. Dan tubuhnya seperti terbakar. Darah kerajaan dari klan kegelapan terlalu mengerikan. Darah itu menyatu ke dalam tubuhnya dan membuatnya merasa tak berdaya. Saat itu, ia diserang oleh kekuatan kegelapan. Tetapi sia-sia. Kekuatan kegelapan tidak dapat menyerang tubuhnya di bawah kekuatan guntur. Namun, darah kerajaan dari klan kegelapan terlalu mengerikan. Dan bahkan kekuatan guntur pun tak dapat dipadamkan dengan mudah. Tubuhnya terus berkembang biak, jika bukan karena teknik jiwa surgawi terlarang yang menopang jiwanya, dan banyak harta karun yang melindunginya. Ia pasti sudah binasa sejak lama. Namun Qin Chen tahu jika ia terus seperti ini, ia pasti akan mati. Ia samar-samar sudah bisa merasakan aura kematian. Ia mengendalikan hukum kematian dan bisa merasakan datangnya. Jika ia melanjutkan lebih jauh lagi, ia pasti akan mati. Chen, Yu Qiansui dan yang lainnya menatap Qin Chen dengan gugup. Lupakan saja, ini jalan yang telah kau pilih. Kau hanya bisa pasrah pada takdir, kata leluhur pedang. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat turun, menyelimuti Qin Chen. Pada saat yang sama, sebuah lubang hitam pekat muncul di dinding batu jurang di belakang leluhur pedang. Di dalam lubang itu, hitam pekat, membawa aura reinkarnasi, membuat semua orang ketakutan. Ji Wuxue dan yang lainnya merasa jika mereka masuk, mereka akan hancur berkeping-keping. Apa itu? Gelombang energi pedang melonjak di dalamnya, membawa implikasi reinkarnasi. Masing-masing mampu menghancurkan mereka. Membayangkan Qin Chen mengalami siksaan seperti itu membuat semua orang pucat pasi. Mungkinkah ini benar-benar menyelamatkan Qin Chen? 6 jalan pedang samsara adalah warisan tingkat tertinggi di paviliun pedang Tongtian kami. Memasukinya akan membuatmu terpapar invasi 6 jalan pedang samsara Qi. Memahami energi pedang itu akan memungkinkanmu untuk memadatkan tulang pedangmu.
Dagingmu telah sepenuhnya diserbu. Bahkan jika kau menguasai kekuatan, kau tak akan mampu menahan erosi darah raja. Hanya kekuatan tulang pedang yang dapat membentuk kembali dagingmu dan menahan invasi darah raja. Namun, dalam miliaran tahun sejak berdirinya Paviliun Pedang Tongtian kami, beberapa orang telah memahami energi pedang samsara, dan yang lainnya telah menguasai 6 jalan pedang Qi. Tetapi hanya satu, pendiri Paviliun Pedang Tongtian, yang telah memadatkan 6 jalan pedang tulang. Jika kau tidak dapat mencapai ini, satu-satunya hasilnya adalah kematian. Bahkan seorang yang mulia pun tidak dapat menahan 6 jalan pedang samsara. Apakah kau yakin ingin masuk? Leluhur pedang melanjutkan, memberi peringatan. Aku yakin, kata Qin Chen. Pikirannya kabur, karena ia merasakan ajalnya yang semakin dekat. Kekuatan kegelapan telah menyerbu jiwanya. Baiklah, inilah jalan yang kau pilih, seru leluhur pedang. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menarik Qin Chen ke dalam gua samsara yang gelap gulita. Dunia ini adalah tempat yang sunyi dan mati, hanya dipenuhi dengan kekuatan samsara yang mengerikan, tanpa sedikit pun getaran kehidupan. Saat Qin Chen masuk, kekuatan samsara yang mengerikan menguasainya, berubah menjadi energi pedang dan menyatu ke dalam tubuhnya. 6 jalur pedang samsara, tidak seperti energi pedang biasa yang langsung membelah daging, menembus langsung ke dalam tubuh, memusnahkannya. Daging Qin Chen berlumuran darah, kini diserbu oleh darah Raja Kegelapan, tampaknya membusuk. Namun, setelah memasuki jalur samsara ini, invasi darah Raja Kegelapan secara mengejutkan melambat. Invasi kegelapan tampak melambat. Benar-benar berhasil, seru Ji Wuxue penuh semangat. Namun, begitu ia selesai berbicara, Qin Chen memuntahkan seteguk darah. Ia duduk bersila di kehampaan. Seluruh tubuhnya bercahaya. Di tengah gemuruh itu, darah mendidih, dan sungai serta lautan menderu, memekakkan telinga. Gelombang aneh menyebar, memengaruhi kehampaan di sekitarnya, membuatnya bergetar. Tubuh Qin Chen meraung dan bergetar. Puff, puff, puff. Semua orang menyaksikan daging dan darah Qin Chen meledak, berubah menjadi aliran kabut darah. Tubuhnya langsung musnah, dihancurkan oleh kehendak pedang, memperlihatkan fragmen tulang yang tak terhitung jumlahnya. Bab 3623 Darah Raja Kegelapan. Ah, teriak Qin Chen kesakitan. Dagingnya berlumuran darah. Tulang-tulangnya terlihat jelas. Organ-organ dalamnya terlihat dan berdenyut-denyut. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Mengapa ini terjadi? Ia jelas telah pulih. Mengapa tubuhnya tiba-tiba meledak? Saat ini, kondisi Qin Chen bahkan lebih menyedihkan. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Terlebih lagi, ia telah menembus jauh ke dalam 6 jalan samsara, sehingga sulit bagi semua orang untuk melihat dengan jelas. 6 jalan samsara, jalan pedang, mengandung aura samsara yang tak berujung. Bahkan seorang yang mulia yang memasukinya akan hancur, tidak mampu menahan pengaruh korosif samsara, apalagi seorang dewa suci seperti dia. Kata leluhur pedang, suaranya tegang. Inilah mengapa ia tidak menyarankannya sejak awal. Itu terlalu berbahaya. Sebuah upaya putus asa untuk bertahan hidup. Bahkan jika Qin Chen berada dalam keadaan kemenangan penuh, ia akan dimusnahkan dan dicekik. Apalagi dalam situasi saat ini. Apa yang ia lakukan hanyalah mencari kematian. Namun, karena Qin Chen telah memintanya, ia tak punya pilihan selain mengabulkannya. Pada saat ini, kekuatan mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen, membuatnya tampak sangat tua. Namun, pada saat ini, gelombang vitalitas yang luar biasa tiba-tiba muncul. Begitu tiba-tiba. Puff, tubuh Qin Chen hampir meledak, meninggalkan kekacauan berdarah. Dari atas kepalanya, seberkas cahaya tak terlihat memancar. Dan dari kepalanya muncul 1000 kuali lapis lazuli. Melonjak dengan eliksir jiwa yang melonjak, melindungi jiwanya. Saat berikutnya, tubuh Qin Chen hancur total. Darah berceceran di mana-mana. Dan daging serta darah kusut. Otot-otot menahannya saat ia hancur. Hanya menyisakan tulang dan organ dalam. Ah, teriak Qin Chen. Ia masih hidup. Teknik jiwa surgawi terlarang dan eliksir jiwa melonjak, melindungi jiwanya. Pada saat yang sama, gumpalan energi darah berputar di sekelilingnya, berderak. Petir menyambar di sekelilingnya.
Kekuatan guntur. Bahkan saat tubuhnya hancur dan pembuluh darahnya pecah, kekuatan guntur tetap ada. Lebih jauh lagi, sebuah totem samar muncul dari kekuatan petir. Itu adalah totem Kaisar Ilahi. Qin Chen menyalurkan kekuatan seni Kaisar Ilahi Bintang 9. Ia kini tinggal tulang belulang. Organ-organ dalamnya terbungkus dalam kekacauan berdarah. Dagingnya hampir hancur total. Namun, aliran ki dan darah muncul di sekujur tubuhnya. Ini adalah darah yang sangat mengerikan. Dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa yang mengguncang dunia kuno dan modern. Membuat orang tak percaya. Tubuh Qin Chen yang layu terus retak. Tetapi setetes demi setetes darah merah mengalir keluar. Darah merah ini bersinar dengan cahaya perak, emas, dan bahkan hitam. Dan aura yang menantang surga melonjak. Ia tidak mengeluarkan daging dan darah aslinya, melainkan memadatkan daging dan darah baru. Aliran darah melonjak seperti air terjun, menetes ke bawah, menembus seluruh tubuhnya. Pemandangan itu mengerikan. Lebih jauh lagi, tubuhnya ditekan oleh kekuatan spasial cakram giok penciptaan Qian Kun, kekuatan waktu dari asal mula waktu, dan totem Kaisar Ilahi. Inilah satu-satunya cara untuk menstabilkan tubuhnya. Kalau tidak, tubuhnya pasti sudah hancur sejak lama. Dia bertukar darah, menggunakan 6 jalan pedang reinkarnasi untuk menggantikan darahnya sendiri. Darah ini. Leluhur pedang terkejut dan tak percaya. Karena ia melihat bahwa meskipun tubuh Qin Chen hancur dan darahnya terbakar habis, ia terlahir kembali dan terkondensasi kembali menjadi tubuh fisik. Ini sungguh luar biasa. Derivasi daging dan darah bukanlah sesuatu yang menentang kehendak surga. Belum lagi yang mulia. Bahkan beberapa penguasa suci khusus pun dapat melakukannya. Misalnya, tubuh suci kuno Qin Chen sebelumnya dapat memperoleh daging dan darah dan memadatkan kembali tubuhnya setelah terluka. Namun, ini dengan asumsi cedera serius biasa. Sekarang tubuh Qin Chen telah diserbu oleh darah Raja Kegelapan. Bagaimana ia bisa memperoleh daging dan darah dan melakukan transfusi darah? Dalam keadaan normal, hal itu mustahil. Mustahil untuk melakukannya. Tetapi Qin Chen, dengan memanfaatkan kekuatan 6 jalan reinkarnasi, berhasil melakukannya. Boom! Pada saat ini, esensi dan darah Qin Chen kembali mengalir deras seperti lautan luas, menyatu dengan daging dan darahnya. Daging dan darah asli Qin Chen hampir meledak, hancur berkeping-keping dan muncul kembali. Darah aslinya hampir terkuras, tetapi kekuatan di dalamnya tetap ada. Tubuhnya berwarna merah tua yang cerah saat daging dan darah baru mulai tumbuh. Lebih penting lagi, pada saat ini, ia mulai bertransformasi. Tubuh kerangkanya mulai bersinar, dan daging dan darah baru mulai tumbuh. Ini adalah transformasi yang brutal, sebuah kelahiran kembali, pemandangan yang sangat kuat dan tak tertahankan. Darah sejati Qin Chen kembali, dan keadaannya yang menyedihkan langsung berubah. Rambut hitamnya memutih dan berguguran, sementara daging dan darahnya bersinar. Tubuh yang ramping dan kuat mulai terbentuk. Bahkan tulang-tulangnya tumbuh dan mengalir dengan cahaya yang berharga. Darah berharga Qin Chen, yang tak terbatas dan sangat besar, dipadatkan dan dibentuk menjadi daging dan darah baru. Darah mengalir deras di sekujur tubuh dan tulangnya. Dan tubuhnya bersinar, berkilau bagai matahari. Perubahan drastis terus berlanjut. Serpihan tulang dan kulit tua terus berguguran. Transformasi fisik semacam ini terlalu drastis. Biasanya, transformasinya bertahap. Siapa yang pernah melihatnya bergerak seperti pedang atau kapak? Akhirnya, transformasinya selesai. Tubuh Qin Chen bersinar terang, bagai lampu ajaib yang berkilau. Tubuhnya menggairahkan dan mempesona. Rambutnya tebal dan hitam, berkilauan. Tubuhnya kuat dan ramping, penuh kekuatan. Tatapannya menjadi lebih dalam, tak terpahami bagai lautan bintang. Berhasil. Semua orang bersemangat. Qin Chen telah menyempurnakan tubuhnya dan selamat dari krisis. Mereka tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Namun, leluhur pedang dan mayat patung batu itu tampak serius, bukannya gembira. Jika kekuatan klan kegelapan begitu mudah dipahami, itu tidak akan begitu menakutkan. Dan 6 jalur ilmu pedang reinkarnasi ini jelas tidak mudah untuk ditaklukkan. Seperti yang diduga, dengan transformasi ini, dunia mulai bergejolak. 6 jalan reinkarnasi bergejolak, dan energi serta kekuatan pedang yang mengerikan merasuki, menyelimuti segalanya.
Lebih jauh lagi, jejak darah Raja Kegelapan yang belum hancur muncul kembali saat Qin Chen memurnikan tubuh fisiknya. Mengembun secara bersamaan, saat darah sejatinya kembali ke tubuhnya, seluruh dirinya mulai berkembang, konstitusinya berubah. Darah Raja Kegelapan muncul kembali, menggerogoti dagingnya dan menyebabkannya membusuk sekali lagi. Untaian garis hitam muncul di tubuh Qin Chen, dan dagingnya sekali lagi mulai membusuk. Apa? Semua orang tak percaya. Apa yang telah terjadi? Mengapa Qin Chen telah terlahir kembali? Darahnya ditransfusikan, dan tubuhnya telah dimurnikan. Namun darah Raja Kegelapan tetap bertahan. Bertahan sekali lagi. Kali ini, darah itu bahkan lebih kuat. Dengan cepat membusukkan tubuh Qin Chen, dan kekuatan reinkarnasi menyerbu. Engah, Qin Chen hancur sekali lagi. Tubuhnya yang sebelumnya kristal langsung menua dan menggelap. Bencana ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlalu sulit. Dan belum pernah seberbahaya ini sebelumnya. Melampaui semua bencana sebelumnya. Kekuatan darah Raja Kegelapan tampaknya mustahil untuk dihilangkan. Tidak ada gunanya. Transfusi darah sederhana tidak akan menghilangkannya. Darah Raja Kegelapan terlalu kuat. Ada di mana-mana. Dan mengganggu. Leluhur pedang mendesah. Inilah aspek mengerikan dari darah Raja Kegelapan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, ia bisa dengan mudah memusnahkannya. Mengapa membiarkan Qin Chen begitu menderita? Semua orang putus asa. Di ambang kehancuran. Mereka begitu dekat dengan kesuksesan. Tetapi hati mereka tiba-tiba tenggelam ke dasar lagi. Bab 3624 Tulang Kental. Pada saat ini, Qin Chen dipenuhi rasa takut dan kehilangan. Apakah ia gagal? Ia mentransfusikan darahnya, mengerahkan seluruh tenaganya, dan berhasil menggantikan tubuhnya. Namun, siapa sangka ia masih akan gagal. Kekuatan Raja Kegelapan muncul kembali, menggerogoti dagingnya dan menyebabkan kematiannya sekali lagi. Engah, ia memuntahkan darah. Tampak sangat hancur. Untaian darah Raja Kegelapan menyerbu tubuhnya, terus menggerogoti dagingnya, mengancam akan menghancurkannya di sini. Lebih jauh lagi, di dalam 6 jalan samsara pedang, gelombang kekuatan samsara yang mengerikan melonjak, juga mengancam akan memusnahkannya. Ini menimbulkan ancaman ganda. Chen, mata Yu Qiansui dan Jiru Yue memerah. Air mata mengalir deras. Mereka sangat mengkhawatirkan Qin Chen dan berharap bisa segera masuk dan mengalaminya bersamanya. Namun, mereka tahu bahwa bahkan jika mereka melakukannya, itu akan sia-sia. Terlebih lagi, tanpa bimbingan leluhur pedang, mereka tidak dapat memasuki 6 jalan samsara pedang. Saat ini, mereka hanya bisa berdoa untuk Qin Chen. Aku tidak percaya. Hati Qin Chen membara. Ia melihat Yu Qiansui, Ru Yue, saudara baiknya Ji Wuxue, dan banyak orang yang mengkhawatirkannya. Ia telah sampai sejauh ini, melewati bahaya dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin ia bisa sampai sejauh ini dengan mudah? Di benua Tianwu, Sang Guanxier tidak membiarkannya mati. Iblis-iblis asing tidak mampu membunuhnya. Ia telah menangkis para pengunjung surgawi, penguasa istana Yaomi, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen tidak pernah putus asa. Dan ia tidak putus asa. Boom! Aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Bagaimana mungkin aku, Qin Chen, bisa begitu mudah dimusnahkan di sini? Bahkan Raja Klan Kegelapan pun tidak bisa melakukan itu. Geram Qin Chen dalam hati. Ia adalah seseorang yang bahkan tidak diterima oleh dunia bawah. Jadi bagaimana mungkin ia mati di sini? Bunuh! Qin Chen meraung. Melepaskan setiap teknik rahasia yang dimilikinya. Seni Kaisar Ilahi Bintang 9. Kekuatan ilahi asal. Tubuh suci kuno. Teknik jiwa surgawi terlarang. Kekuatan waktu. Kekuatan takdir. Mengembangkan makna mendalam dari setiap kitab suci untuk melawan darah Raja Kegelapan. Tubuhnya hancur sekali lagi. Terengah-engah. Darah berceceran. Dagingnya hancur berantakan. Ia meledak sekali lagi di tempat. Darahnya berlumuran. Pemandangan itu begitu tragis hingga membuat semua orang ngeri. Pada saat ini, kekuatan supernatural Qin Chen sedang menyublim. Hukum dan kekuatan supernatural menyatu. Teknik bertarung dan jiwa menyatu. Mereka menyatu. Menyatu menjadi satu. Ia selalu menciptakan hukum. Mencapai titik ini,
menempa jalan yang berbeda melalui kekuatannya sendiri. Asal dalam dirinya tak terbatas. Dan pada saat ini, cahaya ilahi abadi terpancar. Daunnya akan segera terbentuk, menunggu untuk muncul. Transformasi Qin Chen. Bukankah itu darah Raja Kegelapan? Karena tidak dapat menghilangkannya sekali, ia akan mengalami transformasi kedua. Ia memulai jalan asal-usul, mewakili asal-usul langit dan bumi, tak terbatas dan tak terhancurkan. Saat Qin Chen bertransformasi, setiap bagian tubuhnya bersinar, dan pola-pola ilahi bergema bagaikan guntur, memekakkan telinga. Dan kilatan petir yang dahsyat menyambar. Boom! Lautan jiwa Qin Chen terbakar. Dan kali ini, bukan hanya daging dan darahnya yang meledak, tetapi organ-organ dalam dan tulang-tulangnya juga mulai hancur berkeping-keping. Ini karena ia merasakan bahwa alasan mengapa darah Raja Kegelapan mampu beregenerasi sebelumnya adalah karena ia hanya membentuk kembali daging dan darahnya. Dan juga membentuk kembali organ-organ dalam dan tulang-tulangnya, yang juga berlumuran darah Raja Kegelapan. Bas, dalam benak Qin Chen, kitab asal-usul melonjak, dan berbagai peradaban berkelebat, melindungi jiwanya. Selain itu, kekuatan garis keturunan guntur dapat melindungi tubuh dan darahnya. Dan harta karun teratas yang terkandung dalam 5 rahasia juga bersinar, melindunginya. Keilahian di dalam organ-organ dalamnya. Totem kaisar ilahi memancar, menekan tubuhnya dan mencegahnya runtuh. Orang biasa yang meledak akan langsung musnah. Tetapi Qin Chen memiliki ruang primordial cakram giok penciptaan Qian Kun dan pengekangan totem kaisar ilahi, yang memungkinkannya tetap utuh dan memadat kembali. Namun, setelah tulang-tulang Qin Chen meledak, mereka tidak memberikan perlindungan apapun. Karena tulang-tulangnya tidak terikat oleh harta karun berharga atau dipadatkan oleh kekuatan magis tingkat tinggi. Krek, krek, krek. Di dalam kehampaan yang dalam, semua orang menyaksikan tubuh Qin Chen hancur, meledak menjadi ketiadaan. Sementara wujudnya lenyap, keilahiannya tetap ada. Qin Chen melantunkan hukum tertinggi, menyempurnakan seni asal yang telah ia ciptakan. Semua orang melihat bahwa, meskipun Qin Chen telah meledak, keilahiannya tetap ada. Kekuatan guntur adalah daging dan darahnya. 5 harta karun rahasia adalah organ-organ dalamnya. Dan kitab suci asal yang luas, penuh dengan peradaban, adalah jiwanya. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Qin Chen benar-benar telah bersimulasi. Tubuh fisiknya tidak lagi ada. Chen, mata Yu Qiansui melebar. Tangannya mengepal. Ia belum pernah melihat makhluk dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Mungkinkah ia masih hidup? Transformasi jenis lain. Leluhur pedang dan patung batu itu juga terkejut. Bergumam pelan. Saat ini, Qin Chen seperti sebuah transformasi. Daging dan darahnya telah lenyap. Tubuh fisiknya tak ada lagi. Tetapi jiwanya tetap ada. Berada dalam kehampaan ini. Metode ini terlalu kuat. Bahkan seorang Celestial Venerable pun mungkin tak mampu mencapainya. Tetapi Qin Chen telah melakukannya. Namun, tulang-tulangnya tak terlindungi. Aku khawatir. Leluhur pedang menambahkan dengan nada serius. Ia dan patung batu itu secara alami dapat melihat bahwa jiwa, daging dan darah, serta organ-organ internal Qin Chen dilindungi oleh harta karun berharga, terkondensasi dan tak terpencar. Jiwanya bergejolak. Namun, di mana tulang-tulangnya berada, tak ada apa-apa. Dan jiwa tulang-tulang itu suram. Ini berarti Qin Chen kemungkinan besar tak dapat memadatkan tulang ketika ia membangun kembali tubuhnya. Atau, kalaupun ia bisa memadatkan, itu hanyalah tulang energi. Kelemahannya, yang akan sangat membahayakannya di masa depan dan membuatnya tak mampu lagi menahan serbuan darah Raja Kegelapan. Pada saat ini, Qin Chen juga menemukan masalahnya sendiri. Tubuhnya meraung dengan suara-suara ilahi, dan pola-pola ilahi melonjak. Ia berusaha menemukan cara untuk memadatkan tulang-tulangnya. Jika tulang-tulang itu gagal, tubuhnya juga akan hancur. Boom! Qin Chen mengumpulkan kekuatannya. Dan pikiran pertamanya adalah memanfaatkan dao asal, aturan-aturan tak berujung, untuk memadatkan tulang-tulangnya, membentuk tulang-tulang aturan. Karena tubuh manusia mengandung kekuatan misterius, setelah sepenuhnya terbuka dan terintegrasi ke dalam aturan, ia akan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Adakah metode seperti itu? Gumam leluhur pedang kaget. Namun,
Tepat saat tulang-tulang aturan terbentuk, kekuatan reinkarnasi melonjak masuk, menghancurkan tulang-tulang aturan. Sayang sekali, desah leluhur pedang. Untuk sesaat, ia benar-benar berpikir Qin Chen akan berhasil. Namun, dalam 6 jalan pedang reinkarnasi, kekuatan aturan biasa tidak dapat dipadatkan. Jalur pedang 6 jalan reinkarnasi tidak akan membiarkan kekuatan aturan lain memadat dan terbentuk di dalam wilayahnya. Ini adalah warisan tertinggi dari paviliun pedang Tongtian miliknya. Tanpa kendalinya, bahkan seorang yang mulia pun akan runtuh. Pencapaian Qin Chen terlalu sulit. Qin Chen merasakan sedikit keputusasaan. Dia benar-benar gagal. Dia terus memadat. Tetapi kekuatan pedang 6 jalan reinkarnasi terlalu mengerikan. Pemadatan yang konstan mencegah tulang-tulangnya memadat. Mata Qin Chen berkilat pelangi ilahi. Semangat juangnya membumbung tinggi. Dan semangat pantang menyerah di hatinya semakin mendidih. Bab 3625 6 Tulang Pedang. Karena kekuatan jalur pedang samsara ini tak mampu memadatkan tulang aturan, maka aku akan menggunakan kekuatan ke-6 jalur pedang samsara ini untuk memadatkan tulang-tulangku sendiri. Raung Qin Chen. Seluruh tubuhnya bersinar. Totem bergemuruh. Dan guntur memenuhi udara. Beresonansi dengan jiwanya lalu menyebar ke setiap anggota tubuh dan tulang. Suara dengungan mengembangkan segudang fenomena dari 4 kutub langit dan bumi. Keempat kutub tersebut berfungsi sebagai pilar yang menopang langit. Langit dan bumi hancur. Dunia tercipta. Segala sesuatu terlahir kembali. Dan asal mula dimulai kembali. Kekuatan tak terbatas mulai menyerap kekuatan ke-6 jalur pedang samsara di sekitarnya. Samar-samar. Kekuatan mengerikan mengembun dan menyatu. Mengembun menuju tubuh Qin Chen. Dia mencoba memadatkan kekuatan ke-6 jalur pedang samsara ini ke dalam tulang-tulangnya. Leluhur pedang terkejut. Bocah ini terlalu berani. Bahkan kau belum menguasai kekuatan 6 jalur pedang samsara sepenuhnya, kan? Dia, seorang dewa suci, benar-benar ingin mengendalikan kekuatan 6 jalur pedang samsara. Bukankah itu terlalu keterlaluan? Mayat patung batu itu juga terkejut dan berkata kepada leluhur pedang, tercengang. Di bawah tatapan mata orang banyak, seekor naga raksasa muncul di sepanjang tulang belakang Qin Chen. Sendi-sendinya berderak seperti kacang goreng. Punggung emasnya terayun, membubung tinggi, mencoba merebut altar jiwa. Memang, naga raksasa di antara tulang belakangnya ini memanfaatkan kekuatan 6 jalur pedang reinkarnasi dan memanfaatkan kekuatan tak terlihat dari 5 rahasia, menyatu dengan darah dan energi yang tak terbatas. Ia bertujuan untuk menembus tengkorak Qin Chen, altar jiwa itu sendiri. Lebih jauh lagi, aura mengejutkan dari makhluk yang dimuliakan melonjak melalui tubuh Qin Chen. Qin Chen bermaksud memanfaatkan wawasan yang dimuliakan itu untuk menembus altar, memadatkan tulang-tulang sucinya, dan sekaligus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Rune totem yang tak terhitung jumlahnya tercetak di daging dan darahnya, mengubahnya. Di sekujur tubuhnya, pola dao yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai bentuk dharma beresonansi satu sama lain. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tubuh Qin Chen, seperti kepompong, mengandung janin dewa. Berdengung, naga raksasa itu hendak terhubung dengan altar. Ledakan. Semua orang menyaksikan bayangan kerangka yang dipenuhi kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi muncul. Ini adalah tulang belakang naga Qin Chen, membubung seperti naga sungguhan, menyerbu ke panggung ilahi, membantu Qin Chen mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah peristiwa yang mengerikan. Dia tidak hanya berusaha membentuk kembali tubuh fisiknya, tetapi juga memasuki alam yang mulia. Akhirnya, kepala naga itu menembus penghalang dan menembus kepala Qin Chen. Palu perbaikan langit bersinar lebih terang, dan pola-pola susunan muncul, mencoba memperbaiki langit dan bumi. Menyatukan tulang pedang 6 jalan reinkarnasi dengan panggung ilahi tempat kitab asal bersemayam. Menyatu menjadi satu. Pada saat ini, bahkan leluhur pedang tak bisa lagi berdiam diri. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang mencapai tubuh ilahi tertinggi dan menempa fisik tingkat atas. Pembentukan sejati tulang pedang 6 jalan reinkarnasi adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ribuan tahun paviliun pedang Tongtian. Pancaran palu perbaikan langit dan gelombang seni perbaikan langit memukau leluhur pedang dan mayat patung batu. Ini adalah pusaka dari istana perbaikan langit kuno. Mereka berdua terkesiap.
Suara mereka hampir seperti orang gila. Istana Butian kuno bahkan lebih misterius. Istana ini adalah leluhur sekte senjata kuno. Teknik perbaikan langitnya dapat memperbaiki langit dan bumi. Di zaman kuno, kekuatannya tak kalah dengan paviliun pedang Tongtian, sebuah faksi papan atas. Seberapa besar warisan yang dimiliki anak ini? Jianzu samar-samar tahu beberapa rahasia Qin Chen, tetapi ia tak pernah membayangkan akan bertaruh sebesar ini. Patua Tianji itu telah mempertaruhkan nasib seluruh sekte Tianjinya, dan bahkan menyeret faksi-faksi papan atas seperti paviliun pedang Tongtianku. Sekarang, dia bahkan melibatkan Istana Butian. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Leluhur pedang, tak percaya, paviliun pedang Tongtiannya sudah menjadi salah satu kekuatan terkuat di alam surgawi kuno. Tetapi sekarang, ia merasa bahwa mereka, bersama dengan sekte Tianji, Istana Butian, dan kekuatan lainnya, hanyalah pion dalam skema yang dirancang oleh seseorang di masa lalu, merencanakan kemungkinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa ini? Wajahnya berubah. Jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, tulang pedang Qin Chen benar-benar telah terbentuk. Kekuatan jalur pedang 6 jalan reinkarnasi sebenarnya berada di bawah kendali Qin Chen, menyebabkannya berubah warna. Ini sungguh sebuah keajaiban. Tentu saja, itu tidak mungkin terjadi sekaligus. Meskipun tulang pedang telah terbentuk, bentuknya bengkok dan kasar. Namun, Qin Chen tidak menghancurkannya sekaligus. Sebaliknya, ia memadatkan daging dan darahnya. Tubuh Qin Chen sekali lagi memadat. Pelangi ilahi mekar, dan energi serta darahnya melonjak ke langit. Qin Chen muncul kembali. Tubuhnya sesempurna tubuh tunggal, memancarkan cahaya kristal. Tubuhnya seakan berubah menjadi kepompong, menyelimuti daunnya, bergemuruh dan berdengung. Seni rahasia seperti seni Kaisar Ilahi Bintang 9, teknik jiwa surgawi terlarang, dan kemampuan ilahi asal beroperasi sendiri, tanpa perlu aktivasi. Tubuh Qin Chen bersinar terang, dagingnya tembus pandang, tulang belakangnya menyerupai naga, lalu kunpeng, lalu berubah menjadi dirinya sendiri, seorang dewa. Inilah tubuh ilahinya, yang kembali mengembun. Berhasil. Jiru Yue dan yang lainnya mengepalkan tangan. Namun sesaat kemudian, wajah semua orang memucat. Kali ini, gagal lagi. Gumpalan kekuatan hitam pekat berkumpul, sekali lagi bergelantungan di sekitar Qin Chen, menyatu dengan dagingnya dan mulai menggerogotinya. Benar saja, darah Raja Kegelapan ini masih ada. Bisik Qin Chen, tanpa rasa kecewa. Tubuhnya meledak sekali lagi. Jiwanya hampir terkoyak. Dan kemudian tubuhnya hancur secara alami. Qin Chen sekali lagi secara aktif menghancurkan tubuhnya. Puff. Naga di tulang belakangnya juga hancur. Sebuah langkah yang telah ia ambil. Ini merupakan kemunduran. Tetapi jiwa Qin Chen justru menunjukkan secercah kegembiraan. Setelah menghancurkan tubuhnya 2 kali, ia merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi kebal terhadap darah Raja Kegelapan. Efek korosifnya agak berkurang. Itu kitab asal. Qin Chen merasakannya. Karena ia memiliki kitab asal, ia telah menguasai sebagian dari peradaban gelap. Setelah beberapa kali fusi, tubuhnya telah memperoleh sedikit pemahaman tentang darah Raja Kegelapan, yang secara alami mengurangi daya mematikannya. Bahkan, jika ia tidak secara proaktif menghancurkan tubuhnya akan bertahan lebih lama kali ini. Jadi, jika aku terus memurnikan tubuhku, aku mungkin akan sepenuhnya kebal terhadap kekuatan korosif darah Raja Kegelapan. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Qin Chen. Kalau begitu, lanjutkan pemurnian. Qin Chen menyesuaikan kondisinya, bertekad untuk terus maju. Bahkan, ia tidak percaya ia akan berhasil sebelumnya. Jadi ia bahkan belum memperkuat tulang pedangnya hingga potensi penuhnya. Boom! Selanjutnya, Qin Chen menyempurnakan tulang pedangnya sekali lagi. Kali ini, tulang naga tulang belakang muncul. Dan bersamaan dengan itu, ia mulai menyempurnakan tulang pedang lainnya. 6 jalan reinkarnasi memungkinkan penyempurnaan 6 tulang pedang. Jika kau ingin melakukannya, lakukanlah dengan sempurna. Kali ini, tubuh Qin Chen kembali memadat. Dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Masing-masing dengan jalur reinkarnasi yang mengerikan. Membentuk 6 tulang pedang. Setiap tulang pedang mencapai langit, dan momentumnya terlalu kuat dan tak tertandingi.
Bab 3626 Daging Abadi. Namun, kali ini, tak lama setelah tubuhnya menyatu, darah Raja Kegelapan kembali dengan ganas. Wajah Qin Chen memucat. Namun ia merasakan gelombang kegembiraan. Ia merasa bahwa, meskipun darah Raja Kegelapan telah menyatu kembali dengan tubuhnya, ia tak lagi berbahaya. Sebaliknya, sebagian darinya telah menjadi bagian dari dirinya. Berasimilasi. Kitab asal Qin Chen sangat kuat, mampu mengasimilasi semua peradaban. Kini, setelah mengalami pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Qin Chen bahkan telah mengasimilasi kekuatan darah Raja Kegelapan. Bang! Namun, kekuatan korosif yang mengerikan terus menghancurkan tubuh Qin Chen yang telah dibentuk ulang. Dengan cara ini, Qin Chen menyatu dan hancur 9 kali. Tubuhnya hancur dan darah menyembur keluar dalam pertunjukan kehancuran yang mengerikan. Kita harus memahami bahwa di dunia saat ini, bahkan makhluk yang mulia pun akan kesulitan untuk berulang kali menghancurkan dan merekonstruksi tubuhnya sendiri. Tontonan berlumuran darah itu brutal sekaligus mengerikan. Namun, setiap kali tulang pedang Qin Chen memadat, kekuatannya semakin kuat, menembus lebih dalam ke platform ilahi. Auranya semakin kuat. Lebih jauh lagi, kekuatan darah Raja Kegelapan diserap, membawanya semakin dekat ke kesuksesan. Ini mengorbankan tubuhnya sendiri, hampir memusnahkannya. Namun, setelah begitu banyak upaya yang menghancurkan, semangat Qin Chen tidak stabil. Jika ia gagal lagi, semangatnya akan menghilang, tak mampu melindunginya. Upaya ke-9 membuat semangat Qin Chen benar-benar redup. Ini adalah upaya terakhir. Jika ia gagal lagi, semangatnya akan benar-benar runtuh, dan jiwanya akan hancur. Coba lagi, Qin Chen meraung. Ia hampir panik. Tujuan utamanya sudah ditetapkan, tak tergoyahkan. Meskipun peluangnya tipis, ia menolak untuk menyerah sejak awal. Bagaimana ia bisa tahu tanpa mencoba, tanpa mencapai akhir? Bahkan leluhur pedang dan mayat patung batu menyaksikan dengan ngeri, diguncang oleh Qin Chen. Rasa sakit seperti itu, kultivasi seperti itu, siapa yang mungkin bisa mencapai ini? Tubuhnya hancur dan terkoyak berulang kali, mengalami transformasi total. Setiap pengalaman terasa seperti siksaan paling brutal. Tak tertahankan bagi kebanyakan orang. Bahkan makhluk sekuat yang mulia pun kemungkinan besar akan runtuh. Namun Qin Chen bertahan. Pada percobaan ke-9, daging dan darah Qin Chen menjadi transparan. Tubuhnya kembali membentuk kepompong ilahi. Tulang pedang di dalam dirinya akhirnya menyatu sempurna, menyatu dengan platform ilahi. Seekor naga perkasa muncul di sepanjang tulang punggungnya. Cahayanya mencapai langit. Kali ini, keberhasilan benar-benar mungkin. Daunnya berevolusi, jiwanya bertransformasi. Lebih jauh lagi, darah Raja Kegelapan di dalam tubuh Qin Chen muncul secara langsung, terkondensasi selama proses pemurnian, dan menyatu dengan dagingnya. Daging Qin Chen menjadi sebening kristal, jiwanya tertumpah, dan wujud baru yang sempurna muncul. Namun, darah Raja Kegelapan terus menggerogotinya. Boom! Petir menyambar di antara langit dan bumi. Kekuatan 6 jalur pedang reinkarnasi menggerogoti Qin Chen, dan darah Raja Kegelapan menyerangnya. Daging Qin Chen retak, berlumuran darah. Ia bertarung sampai mati. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan ia menanggung penderitaan. Tubuhnya tidak boleh runtuh lagi. Karena jika runtuh lagi, mustahil untuk memadat dan akan jatuh di tempat. Boom! Qin Chen batuk darah di bawah erosi kekuatan mengerikan itu. Sepertinya ia tidak bisa bertahan. Tubuhnya hancur. Dan jiwanya terkoyak. Menderita kerusakan parah. Tubuhnya tampak akan runtuh. Asal-usul waktu. Di saat kritis, Qin Chen meraung. Dan asal-usul waktu diaktifkan. Itu berubah menjadi kekuatan waktu yang menyusut dalam sekejap dan muncul di depan alisnya. Waktu tiba-tiba menjadi kacau. Ini hanyalah pembunuhan yang pasti. Di saat kritis, Qin Chen menghentikan waktu, menarik kekuatan waktu, dan menyegel segalanya. Jejak kegelapan itu. Kekuatan 6 jalan reinkarnasi memasuki tubuhnya, dan Qin Chen dengan panik memurnikannya. Setelah menyerap darah Raja Kegelapan, Qin Chen kini mampu memurnikannya. Kali ini, ia tak bisa runtuh lagi. Kekuatan pohon iblis Myriad Words masih menyelimutinya. Pohon iblis Myriad Words juga menyerap darah Raja Kegelapan.
seolah mengalami semacam transformasi. Di saat yang sama, eliksir jiwa mengalir deras tanpa henti. Qin Chen dengan panik memurnikan esensinya menjadi qi, menyerap dan menghembuskan esensi dalam jumlah besar. Sebuah penglihatan mengerikan terbentuk di antara langit dan bumi. Kekuatan tak terbatas dari 6 jalan reinkarnasi, jalur pedang, menyatu ke dalam tubuh Qin Chen, dan penyerapan sekecil apapun menyebabkan pemandangan ini. Setiap sel Qin Chen bagaikan lubang tanpa dasar, ingin menguras seluruh kehampaan hingga kering. Guntur dan totem tertinggi muncul dari tubuhnya, dan Qin Chen benar-benar menekan kekuatan darah Raja Kegelapan sedikit demi sedikit. Apa? Dia hampir berhasil. Leluhur pedang dan mayat patung batu berteriak ngeri. Tubuh Qin Chen yang sedikit retak kembali mengembun. Kali ini dengan kekuatan yang tak tertandingi. Energi pedang melonjak, dan kekuatannya mengejutkan. Ledakan. Pada saat ini, Qin Chen menyerupai dewa. Kulitnya bercahaya. Bahkan organ dalam dan tulangnya tampak ditempa dari inti pedang. Sebuah pertunjukan yang memukau, dikombinasikan dengan energi yang mengalir dari alam lain. Itu menciptakan cahaya warna-warni di luar tubuhnya, membuatnya semakin ilahi dan kuat. Energi darah yang kuat melonjak melalui tubuhnya, dengan cepat menelan setiap inci dagingnya. Seluruh auranya berubah, dengan paksa memotong setiap cacat terakhir, mencapai kekuatan puncak. Akhirnya, Qin Chen merasa kekuatannya hampir sampai. Dia mengembun kembali daging, darah, tulang pedang, dan 5 rahasianya. Dan rohnya kembali memasuki altar ilahi. Gemuruh, guntur bergemuruh di dalam tubuh Qin Chen. Di luar tubuhnya, rantai ketertiban ilahi bergetar, terhubung dengan lapisan luarnya. Aura energinya melonjak. Lebih jauh lagi, Qin Chen tidak hanya memperbaiki tubuhnya, ia juga mengalami terobosan. Awalnya seorang Saint Lord tahap akhir. Kini ia langsung berjuang mencapai status Saint Lord puncak. Boom! Tubuhnya semakin kuat, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Energi pedang membubung ke angkasa, diselimuti cahaya yang berkilauan. Aura mengerikan menyelimutinya. Ia telah melompat ke alam Saint Lord puncak dalam satu gerakan. Dan ia bercita-cita mencapai alam venerable yang bahkan lebih kuat. Kekuatan para venerable menyelimutinya. Dan ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah dirinya. Boom! Qin Chen melepaskan diri. Tubuhnya berdengung dan dipenuhi cahaya berkilauan yang berharga. Getarannya begitu kuat hingga mengancam akan meruntuhkan kehampaan kosmik. Aura yang dahsyat meletus, meluncurkan serangan terakhir. Lompatan bagaikan ikan yang melompat menembus langit. Dengan suara berdengung, tubuhnya, bersama dengan 6 jalan samsara, bergetar hebat, memancarkan cahaya keteraturan yang menyilaukan. Aura yang dahsyat itu begitu dahsyat, seolah-olah berasal dari alam semesta. Berbagai simbol keteraturan terjalin, berkilauan bagaikan buku surgawi yang tak berujung, akhirnya menyerbu tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, aura kuat yang sama meletus dari tubuh Qin Chen, membanjiri kehampaan. Inilah kekuatan 6 jalan samsara, yang menyatu dengannya. Pada akhirnya, tubuh fisik akan berfungsi sebagai pembawa, mengintegrasikan kekuatan tulang pedang untuk membangun rantai keteraturan ilahi, menggunakan kekuatan ilahi langit dan bumi untuk dengan mudah menghancurkan lawan. Qin Chen merasa akumulasinya belum mencukupi, dan ia tidak dapat langsung mencapai alam mulia, jadi ia berhenti sejenak. Namun, tubuh fisiknya masih bisa menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, ia meletus dengan darah dan energi. Dengan panik menyerap kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi, bahkan membuat leluhur pedang tercengang. Bab 3627 6 jalan Buddha hidup dan mati teknik pedang. Memadatkan kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi dan mencapai 6 jalan tulang pedang sungguh luar biasa. Gumam leluhur pedang, takjub. 6 jalan pedang reinkarnasi telah berdiri kokoh di paviliun pedang Tongtian mereka selama bertahun-tahun. Menakjubkan di seluruh dunia. Tetapi belum pernah ada yang mampu memadatkan kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi ke dalam diri mereka sendiri. Menjadikannya kekuatan mereka sendiri. 6 jalan pedang reinkarnasi, yang dijiwai dengan kekuatan reinkarnasi, adalah cabang dari 6 jalan reinkarnasi langit dan bumi, yang mewakili siklus langit dan bumi. Setiap kesempatan mewakili reinkarnasi. Kekuatan semacam ini bahkan di luar jangkauan yang mulia. Di paviliun pedang Tongtianku, yang mulia biasa.
hanya bisa mengolah, memahami, dan meningkatkan diri mereka sendiri. Tapi anak ini, leluhur pedang hampir tak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan penyerapan langsung kekuatan 6 jalan pedang reinkarnasi oleh Qin Chen, murid-murid paviliun pedang Tongtian mereka hanya memadatkan energi pedang mereka. Perbedaannya terlalu besar. Tapi bagaimana mungkin seorang Master Fana bisa bereinkarnasi? Leluhur pedang bingung. Bahkan seorang yang mulia pun tak mampu mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Dao surgawi berada dalam siklus, dan alam surgawi mengalami perubahan besar di setiap zaman. Seorang yang mulia mampu menghadapi perubahan zaman ini, tetapi mereka tak mampu mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Namun, Qin Chen, yang kini menjadi penguasa suci, berhasil melakukannya, mengejutkannya. Bagaimana kabar anak ini? Dia tak kalah hebat dari murid-murid paviliun pedang Tongtianmu, kan? Kata patung batu itu dengan muram. Suaranya diwarnai keterkejutan. Hentikan sarkasmemu. Kurasa aku pernah mendengarmu bilang ingin merasuki anak ini sebelumnya. Sekarang sepertinya, haha. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan beberapa orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Terpenjara dalam tubuh pedang. Mereka masih bermimpi merasuki orang lain. Sayangnya, mungkin menjadi roh pedang akan lebih menjanjikan. Desah leluhur pedang. Leluhur pedang, kekuatanmu menipis. Apa kau ingin mati? Ledakan. Patung batu itu memancarkan energi pedang surgawi. Berbicara dengan dingin. Hal ini mengejutkan Ji Wuxue dan yang lainnya. Mengapa leluhur pedang dan mayat batu tiba-tiba berselisih? Mereka begitu asyik memikirkan nasib Qin Chen sehingga mereka bahkan tidak mendengar percakapan antara leluhur pedang dan mayat batu itu. Bajingan kau, leluhur pedang mendesah. Suaranya melankolis. Kita belum pernah bertarung sebelumnya. Aku memang hanya sejengkal lagi. Tapi seberapa hebatkah kau membunuhku? Suara leluhur pedang menjadi serius. Diwarnai kesedihan. Aku serius. Kau tahu apa yang kau lakukan saat itu hingga di penjara. Tapi banyak dari kita tahu bahwa terlepas dari kegilaanmu, kau memiliki hati yang cerah dan tujuan hidup. Kalau tidak, kau pasti sudah dimusnahkan oleh orang itu sejak lama. Bukan hanya di penjara. Mungkin inilah penebusanmu. Sekarang setelah kau menjadi roh senjatanya. Mungkin inilah takdirmu. Kau berharap aku tunduk pada bocah itu. Bermimpilah. Kita bertindak sesuai kata hati kita. Jangan pernah berpikir untuk memintaku tunduk pada bocah itu. Kata mayat batu itu dingin. Leluhur pedang menghela napas. Tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa orang di hadapannya tidak dapat dibujuk hanya dengan beberapa patah kata. Bahkan, pada level mereka, tekad mereka begitu kuat sehingga dunia tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika kiamat tiba, hati mereka tidak akan goyah. Jika tidak, mustahil untuk mencapai titik ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah ada ketulusan dalam kata-kata pihak lain. Jika dia tidak punya ide, bagaimana mungkin dia bertindak di saat kritis dan membiarkan Qin Chen dan yang lainnya dibunuh oleh Raja Klan Kegelapan? Boom! Pada saat ini, di Jalan Pedang 6 Jalan Reinkarnasi, kekuatan darah Raja Kegelapan benar-benar terserap sepenuhnya ke dalam tubuh Qin Chen. Boom! Kekuatan kegelapan yang luas di sekelilingnya. Cahaya hitam dingin, bagaikan cahaya Dewa Iblis, ditekan oleh kekuatan 6 Jalan Reinkarnasi. Yang bersembunyi jauh di dalam tubuh Qin Chen. Berdengung. Di sekeliling Qin Chen, tulang pedangnya memancarkan pelangi ilahi yang cemerlang. Transformasinya telah sempurna. Tulang pedang 6 Jalan Reinkarnasi mencapai langit. Dan energi pedang bersinar. Seolah menembus langit. Momentumnya sungguh menakjubkan. Bersamaan dengan itu, Qin Chen memahami kekuatan 6 Jalan Reinkarnasi. Ia telah memadatkan tulang pedangnya. Menyerap energi rahasia tempat ini. Rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Menyatu dengan dagingnya. Hingga dagingnya benar-benar jenuh. Tak mampu lagi menampung apapun. Qin Chen merasa seolah-olah akan meledak. Kekuatannya tak terbatas. Seolah-olah ia dapat menggenggam matahari atau menghancurkan bintang sendirian. Ledakan. Akhirnya, Qin Chen melompat berdiri, meraung ke langit. Dan dengan satu pukulan, ia menembus kekosongan 6 Jalan Reinkarnasi. Ia telah berhasil. Saat ini, Qin Chen berdiri dengan gagah di dalam 6 jalan samsara. Jalan pedang.
Energi pedang samsara yang tak berujung berputar di sekelilingnya. Namun ia tetap tak menyadarinya. Tak mampu melukainya. Bukan karena kekuatannya mampu mengalahkan kekuatan 6 jalan samsara. Melainkan karena ia telah menyerapnya. Menyatu sempurna dengannya. Menjadi bagian dari dirinya sendiri. Di tangannya, aliran energi pedang melonjak. Membawa kekuatan samsara dan siklus hidup dan mati. Di sini, Qin Chen telah mengalami banyak pengalaman mendekati kematian sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Konsep hidup dan mati bergelantungan di sekelilingnya. Mengembun di tangannya. Berubah menjadi pedang yin yang hitam putih. Yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnah. Energi pedang inilah yang kuperoleh dalam 6 jalan samsara. Jalan pedang. Pemahaman tentang hidup dan mati inilah yang membuatku menyebutnya seni pedang 6 jalan Buddha hidup dan mati. Gumam Qin Chen. Ketika Qin Chen tenang, kulitnya sebening kristal giok. Rambutnya yang panjang, hitam, dan berkilau mencapai pinggangnya. Ia tampak baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Seorang pemuda yang cukup tampan. Namun kini ia telah mencapai puncak. Status memancarkan aura samar seorang venerable. Mendekati level seorang venerable setengah langkah. Setelah melangkah ke tahap itu. Meskipun aura Qin Chen belum benar-benar mencapai level seorang venerable, aura yang ia pancarkan sudah mendekati, sebanding dengan aura seorang venerable. Pencapaian ini cukup untuk mengguncang alam semesta. Seluruh tubuhnya sebening kristal. Darahnya mengalir deras. Kelima rahasianya bersatu kembali. Pembuluh darahnya berdenyut. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Simbol-simbol ilahi yang tak terbatas berkumpul. Kekuatan totem meresap ke dalam dirinya. Yang lebih menakjubkan lagi, di dalam dirinya tersimpan kekuatan darah Raja Kegelapan, yang tersembunyi jauh di dalam. Sukses, sukses. Di luar, Ji Wuxue dan yang lainnya menangis kegirangan. Chen, Tuan Muda Chen, Yu Qiansui dan Ji Ruyue menahan air mata dan berteriak. Hati mereka berdebar-debar, tak mampu tenang untuk waktu yang lama. Tuan Muda ternyata baik-baik saja. Gumam King Qiuzi. Senyum mengembang di bibirnya. Jantungnya berdebar kencang. Si cabul itu akhirnya hidup. Aku sangat takut. Di bahu King Qiuzi. Su Xiao Xiao juga tampak gembira. Air mata menggenang di matanya. Ia hanyalah roh senjata. Tetapi ia tak bisa menahan diri. Ia tak mengerti apa yang terjadi padanya hingga ia begitu mengkhawatirkan si cabul itu. Bos, bos. Xiao Yi dan Xiao Huo terbang ke sana kemari dengan panik, berteriak kegirangan. Qin Chen melangkah maju dan langsung muncul di luar jalan pedang 6 jalan reinkarnasi. Seketika, jalan pedang itu tertutup. Semua fenomena aneh menghilang. Dan jurang bawah tanah tempat pedang itu terkubur kembali damai.